Halo semuanya, helper lovers Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Om Febs di channel Say No To Fake Helmets by Febs 78. Nah, kali ini kita nge-review helm full face lagi, cuman dari pabrikan di Asia. Helm karbon full face top of the line ya mereka. Kita ambil ya. Tara! Nah, ini helmnya dari HJC. Nah, kalau HJC itu di Indonesia tuh yang jualin tuh distributornya di Juragan Helm. Jadi lo bisa cari kalau helm HJC itu nanti di Juragan Helm. Nah, sekarang kita mulai bongkar apa aja isinya. Oke, kita langsung lihat. Boxnya bagus ya, biru, rapi, kasih tutup. Nah, kita lihat apa isinya. Dapat visor spare, warnanya ini smoke, udah bisa pakai apa namanya, tear off dan anti fog. Tapi kita lihat nanti dia dapat tear off apa anti fog, anti fognya dapat apa enggak ya. Terus ini spare chin guard, ada buku manual. Ada buku manual, tempatnya ditaruh di dalam gitu, ada slotnya gitu. Plus dapat, oh ada ini stiker original dari HJC. Taruh lagi aja biar nggak susah. Dan ini helmnya. Oh ini dia dapat tuh si anti fognya dari Pinlock. Udah itu aja. Gak ada tear off, tear offnya nggak ada. Oke, cuma dapatnya ini aja, chin guard, spare, smoke yang visor yang bisa dipasangin tear off dan apa namanya, anti fog, dan anti fog dari Pinlock. Nip, oke. Nah, sarungnya nyaman, tulisannya HJC gede. Anyway, ini namanya HJC Airpa 11. Dulu tuh gue sempat pernah punya HJC Airpa 10 yang Lorenzo Gravity, tapi sayangnya hilang, tinggalan di airport pas gue pulang dari touring. Hilanglah itu helm bersamaan dengan sena-senanya kan. Nah, ini kita masukin di sini. Oke, ini dia helmnya. Airpa 11 karbon, full karbon. Kalau kita lihat sekilas dari luar, mirip helm lokal yang baru dikeluarin kemarin, belum lama ini. Mirip sekilas, tapi nggak sama, beda. Nah, ini kita lihat by design ya, full karbon. Kita lihat, ini full karbon. Pakai ini aja deh, biar lebih gampang. Terus, kalau kita ngeliat dari luar nih, model tutupan bukaan daripada si ventilatornya masih sama nih kayak yang model lama. Coba bedanya sekarang tuh kayak ada karetnya gitu di atas ini tuh. Jadi biar lebih enak kali ya dibukanya. Visornya HJC jangan lupa dibukanya dari tengah depan. Ya, gitu. Lock, buka. Lock. Buka. Oke. Terus ventilasi di depan ini buka tutupnya ada di sini. Di belakang nggak ada ventilasi langsung, yang ke dalam cuma ada spoiler. Nah, yang menurut gue terus kemudian di sini ada ventilasi, sama di depan ada dua ventilasi ini. Terus ini ada chin guardnya, ini nose guardnya, sorry. Nah, kalau kita lihat sekilas dari luar, ini helm cukup bagus. Apa namanya, full karbon. Kalau buat kalian yang nggak suka dengan yang aneh-aneh gitu. Terus, satu lagi tadi kelewatan, ada pen lagi di sini nih, geser kiri kanan. Dan bedanya logo HJC yang karbon ini, itu logonya timbul. Jadi kalau yang lain tuh ada yang logonya yang nggak timbul, jadi yang benar-benar kayak dicat biasa, stiker biasa. Kalau ini versinya timbul kayak dia emboss gitu. Nah, kalau dari tadi nih gue perhatiin nih helm ya, ada sih satu yang bikin sebenarnya gue agak kurang serak sih sebenarnya. Kenapa sih spoilernya itu nggak dari karbon? Nah, itu aja sih sebenarnya, ini dan bagian ini. Jadi
Memang sekilas jadi kelihatan kontras sih gitu ya. Memang ada bagian yang ini, walaupun ini misalnya ini bisa dicopot-copot sih. Gue ingat ini kalau itu pernah rusak punya gue tuh bisa dicopot, atau kalau patah tuh bisa dicopot. Jadi kayak model spoilernya di area jadi bisa dicopot-copot. Harusnya bagian yang belakang sama. Nah, tapi sebenarnya alangkah baiknya kalau sebenarnya ininya juga karbon sih gitu. Kecuali memang yang versi yang non karbon, yang non karbon mungkin nggak ada masalah. Karena apa? Ininya biasanya kan nanti kan dicat sesuai sama livery si helmnya nih. Kalau helmnya polos ya polos lah catnya, misalkan hitam atau putih gitu ya, atau sesuai dengan liverynya. Tapi kalau yang karbon ini jadi sedikit agak merusak pemandangan doang sih kalau menurut gue. Itu alangkah memang jadi perfect banget kalau seandainya bagian si air vent depan ini sama spoiler belakangnya ini dari karbon juga gitu. Nah, terus kemudian kita lihat di visornya tadi kayak gue bilang, standar visornya dia udah bisa dipasangin si tear off dan anti fog di dalam. Dia udah dapat juga kan anti fognya. Jadi lo bisa pakai ini untuk apa istilahnya balapan juga, atau untuk race, atau untuk puluhan track day. Terus sebenarnya yang hitam juga bisa lo pakai lah, sama karena ada ini. Nah, cuman sebenarnya kalau untuk race si HJC itu punya namanya ERPA 01R. Nah, kalau ERPA 01R itu bedanya adalah di shell. Sebenarnya secara total beda sih sebenarnya. Desainnya bentuknya mirip, tapi sebenarnya beda banget. Dari shell dan dari spoiler itu beda, karena dapat spoilernya lebih panjang. Kalau kayak lo bisa lihat helm-helm yang dipakai sama siapa sekarang yang pakai HJC ya, yang paling baru sih pakai HJC itu Paul ya, Paul Espargaro. Terus yang udah lama pakai tuh Brad Binder pakai HJC. Cal Crash itu juga pakai HJC. Nah, kan kalau lihat punya mereka tuh panjang tuh ke belakang tuh ada spoilernya. Nah, itu nggak dijual terpisah sama HJC dan tidak dijual untuk versi ERPA 11. Jadi cuma dijual untuk versi ERPA 01 Racing, ERPA 01 Race ya namanya kalau nggak salah. ERPA 01 lah bilangnya, ERPA 01 Race. Nah, itu khusus untuk balap dan sama kayak yang versi RX-7X yang FIM homologation itu tidak dijual bebas. Jadi hanya dijual khusus untuk pembalap yang balapan di under FIM event. Jadi balapan lokal nggak boleh. Jadi kalau misalkan balapannya bukan atas event yang disetujui oleh FIM, mereka nggak jual. Jadi kalau misalkan balapan komunitas nih, misalkan di kita di Indonesia di Sentul misalkan gitu ada balapan komunitas, baik itu komunitas dari ATPM atau komunitas tertentu bikin balapan, itu nggak boleh, lu nggak bisa beli dan nggak akan dijual sama HJC. Nah, makanya lu juga akan sulit nemuin namanya review ERPA 01R karena ERPA 01R itu cuma dijual khusus untuk pembalap. Nah, tahun ini tuh pembalap Indonesia kita di Mas Eki pakai HJC juga gitu. Jadi dia pakai ERPA 01R. Nah, terus sekarang kalau kita ngelihat ke bagian dalam ya, kita ngelihat standarnya udah pakai double D-ring. Oke, kita lihat model locknya sama, model pin gitu lock. Terus nah, kalau tadi kan kalau kita ngeliat sebelumnya kalau FIM homologation itu selalu dia tempelin si logonya ada di sini. Nah, untuk yang ini nggak ada. Nah, nanti kalau once gua dapat review ERPA 01R punyanya di Mas Eki, nanti kita lihat bedanya di mana sama yang versi ERPA 11 untuk jalanan ini gitu. Nah, terus yang ngebedain kalau yang karbon itu adalah double D-ringnya. Kalau double D-ringnya gold, kalau yang versi biasa itu double D-ringnya warnanya silver biasa gitu. Nah, itu yang ngebedain. Satu hal yang dulu waktu zaman gue pakai ERPA 10 itu yang gue suka dari HJC itu adalah fitment di dalam kepalanya. Fitmentnya itu enak banget, jadi soft, nyaman dan itu yang paling gue suka dari ini. Karena walaupun sebenarnya kalau lo lihat bahan innernya dia nggak pakai sweat ya kayak AGV gitu, dia sweat,
atau dia nggak pakai model fabric kayak yang dipakai sama Arai. Tapi sebenarnya fabricnya dia itu benar-benar nyaman. Kalau lihat memang di bagian neck rolls ini itu memang ada bahan leathernya nih. Di sini ada emergency quick release. Ini neck roll, bagian neck roll kiri kanannya ini tuh dari bahannya leather. Bagian sininya itu ini sebenarnya nggak sweat, ini sebenarnya bahannya fabric tapi rasanya kayak sweat, enak sih sebenarnya. Bagian sweat itu ada sedikit doang di sini nih. Ini sweat. Tapi the rest di dalam semua bahannya nggak ada yang sweat. Bahannya benar-benar full fabric kayak yang lo lihat di helm apa ya? KYT yang waktu itu pernah gue review, mirip-mirip kayak gitu. Nah, cuman feel-nya ketika lo pakai itu beda banget. Feel-nya tuh nyaman banget ini helm. Itu yang gue suka. Dan helm ini tuh apa ya? Light, enteng banget. Memang bukan karena rasanya enteng, tapi memang helm itu enteng banget. Dulu itu kalau nggak salah gue waktu gue timbang itu beratnya cuma 1250 kalau nggak salah, di bawah 1,3 deh seingat gue. Yang Airpas 10 itu waktu itu yang gue punya. Apalagi ini karbon Airpas 11 ini mungkin gue rasa sih harusnya lebih enteng sih gitu. Dan gue nggak bisa nimbang karena tadi gue bilang gue punya itu rusak, apa, timbangan gue rusak. Nah, kalau lihat ini dalamnya cukup nyaman dan bagian cheekpacknya itu tebel, berasa nih tebelnya. Jadi nggak berasa kayak bahan murahan gitu ya, gitu. Jadi enak. Nah, udah bahannya karbon, full karbon, dalamnya nyaman, enak. Sekarang gua akan coba pakai. Ini size-nya S ya, ini size-nya S, makanya jadi kelihatan kecil. Dulu waktu zaman gue pakai Airpa 10 itu gue pakainya justru M. Kita coba. Karena kepala gue sebenarnya kan memang S. Cuma memang bagian sininya nggak terlalu gede nih si double D-ringnya. Sampai main sih. Nah, ini double D-ringnya. Cuma ini agak nyeleneh sih sebenarnya. Dia pasang si locknya itu bukan di bagian strap. Biasanya kalau helm-helm lain kan biasanya suka di strapnya sini nih. Dia enggak, dia ada di, nah dia dibikin terpisah sendiri di atas sini. Jadi kalau lo nggak biasa pakai helm ini, lo bingung di mana locknya. Ternyata ada di terpisah sendiri, dibikin setelah si strapnya. Nah, ini helmnya. View enak sih gitu ya kalau lo misalnya ngeliat tuh, karena helmnya enteng sih ya gitu. Jadi kalau lo tuck in begini pun ngelihat masih, buat gue sih masih cukup nyaman ya. Kalau tuck in ngelihat ya tuh masih enak banget. Udah samping kiri kanannya begini. Locknya standar, tutup tengah. Jangan lupa ini bukan kiri, ini kayak IGV. Kalau IGV ditekan, ini ditarik ke atas. Ini ada situasinya, ini truk gitu. Nah, ya terus yang kayak gue bilang tadi, ini double D-ringnya bagian sininya memang agak lebih kecil dibanding yang bagian satunya. Jadi seharusnya mungkin dibikin sama, kalau dibikin sama gede pas nyari ininya lebih enak megangnya sih, walaupun masih oke lah, tapi ya nggak se kayak Arai gitu atau IGV gitu yang agak gede, sebenarnya tangan lebih enak masuk gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada bagian yang kosong di celong begitu. Ini sebenarnya bisa lu pasangin buat intercom sih sebenarnya. Dulu gua pakai helm ini tuh sempat pakai intercom Sena, jadi cukup nyaman waktu itu gue pakai, karena busanya benar-benar cukup nyaman. Bisa masukin di dalam bagian dalam sininya itu memang ada bagian space yang agak kosong sedikit itu di sini. Nah, itu naruh speaker juga fine gitu, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya cukup nyaman untuk lo pakein intercom. Karena ada beberapa helm memang yang full face itu nggak nyaman buat dipakein intercom. Dan kalau ini sebenarnya menurut gue salah satu helm yang nyaman buat dipakai intercom. Nah, kayak gue bilang tadi, kalau dari sisi berat sebenarnya ini helm termasuk helm yang enteng di kelasnya.
untuk helm premium lines up-nya dari HJC ini tuh benar-benar yang menurut gua worth dari sisi harga dan dari sisi fasilitas lah ya, apa namanya, dari sisi keunggulan fitur yang bisa lo dapetin gitu. Yang ini udah DOT approve, harusnya udah isi approve juga, cuma karena ini memang dipakai yang untuk pasar Asia, jadi yang udah DOT approve, udah SNI. Emboss SNI-nya ada bukan di samping kayak biasanya kan di kiri nih. Ini agak di kiri, cuma agak ke belakang posisinya, tapi ada nih, ada SNI-nya. Jadi udah benar-benar nyaman, udah benar-benar udah fix helm yang benar dan sesuai spesifikasi dan udah proper untuk lo pakai, jadi lo nggak usah worry. Dan ini helm yang apa menurut gue secara perbandingan harga dibanding premium helmet yang lain, ini salah satu sebenarnya helm premium karbon yang harganya benar-benar worth to buy. Harganya itu cuma 6.750.000. Jadi jangan salah ya, jadi kalau dia beli kemahalan nih kan, kayak teman-teman ada tuh teman gua nih kan, orangnya ada dekat sini, temennya beli kemahalan, nggak tahu belinya di mana, gua nggak tahu, gua nggak bilang tokonya lah ya. Yang pasti lo bisa beli ini di distributor itu di Indonesia tuh Juragan Helm gitu, nah bisa beli di sana. Harganya itu 6.750.000. Jadi untuk helm premium karbon ini harganya worth banget. Nah sekarang saatnya gue kasih penilaian untuk gue pribadi ya. Harga bagus di bawah 8 juta untuk helm karbon, udah dapat standarisasi internasional DOT, CE, SNI, terus kemudian lu dapat extra visor yang hitam yang smoke gitu, terus kemudian udah dapat anti fog, terus ini tear off-nya aja yang nggak dapat. Chin guard-nya dapat yang ekstra, tadi bukan ekstra sih sebenarnya, bisa lo pasang bisa nggak nih, si chin guard-nya kalau di sini emang nggak ada, jadi itu tadi bisa lo pasangin kalau memang lo perlu pasang chin guard-nya. Kalau nggak juga nggak ada masalah, karena bawaan dari dia memang nggak dipasang. Terus plusnya dari gua itu untuk satu helm yang karbon sih top banget. Nah minusnya dari gua cuma satu, karena bahannya ini gua yang kurang serak sedikit ya gitu, cuma itu doang. Tapi the rest semuanya fine banget, helmnya nyaman, enteng, harganya worth it banget. Jadi gua kasih poin 4,5 bintang karena gua gak suka ini ya doang, udah that's it. Tapi yang lain fine, top. Jadi ini salah satu helm yang bisa dan gue rekomen juga untuk lo yang nggak harus ngejar angka di atas 10 juta tapi di bawah 10 juta, dan ada livery-livery yang lain yang bisa lo beli juga. Ada liverynya Cal Crutchlow kayak gitu-gitu ya, yang pembalap yang bisa lo pakai kalau lo emang ngefans sama beberapa pembalapnya MotoGP yang pakai helm HJC, dia juga punya. Terus ada beberapa lah livery yang bagus sih, gue liat livery Marvel apa DC gitu juga bisa. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you for support channel baru ini, channel Seno to Pack Helmets. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share juga videonya kalau memang menurut kalian ini berguna. Dan semoga kita bisa terus memberikan informasi yang edukatif, yang memberikan banyak manfaat buat kita semua tentang dunia perfilman. Pasti jangan pakai helm KW ya, Seno to Pack Helmets gitu. Itu aja dari gua, sampai ketemu lagi di next video. Thank you so much for watching. See you soon. Bye-bye. Perfect. Perfect.